Yang ditunggu kah? Apa mau mulai? Kalau di sini sih partisipan 17 ya. Ada yang bareng-bareng nggak? Ada Bu yang bareng. Ada Bu, saya Bu. Sama siapa? Nanti namanya nggak kecatat lagi. Saya Ilhan Bu, sama Mahathir. Sama Mahathir Bu. Udah itu aja, nggak ada lagi. 17 berarti 18 orang. Kelasnya berapa orang? 25 orang Bu. Masih 7. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Hari ini hari ini kita akan membahas mengenai eh, printing proses yang digunakan di eh, dokumen security. Cepet kok. Kalau lihat-lihat kelas yang tadi juga kurang lebih hanya eh, 1 jam ya selesai. Karena saya hanya bahas hari ini hanya akan membahas 3 printing proses. Kebetulan juga semua teman-teman udah familiar, jadi tidak akan terlalu lama, tidak tidak akan terlalu apa namanya. Kan kalau misalnya offset, kemudian gravure kan udah pada hatam ya dan letterpress. Udah ada pelajarannya, udah praktikumnya segala macam gitu. Jadi saya hanya menunjukkan sisi-sisi security features-nya saja yang ada di sana. Kemudian sebelum saya lupa nih, eh, pekan depan itu kan kita UTS ya. Nanti pengumumannya saya nunggu dulu pengumuman dari Mbak Wida, boleh online, boleh offline dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya sih kalau teman-teman mau tanya dosen yang lain yang hari ini akan online apa offline gitu. Jadi biar bisa sama kalau memang offline ya di sekolah semua, di kampus semua gitu. Kalau online ya kita online semua. Kemudian eh biasanya saya bikin soalnya tuh dua macam. Ada ada multiple choice 10 soal, kemudian 5 soal essay. Maksudnya sih bikin yang multiple choice buat tahu teman-teman siapa tahu pas lagi ngisi esainya blank gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati dengan multiple choice karena kalau misalnya kebetulan bisa pas gitu memang akan bantu sekali. Tapi kalau kadang-kadang kurang optimal juga. Saya tidak pakai sistem minus ya, jadi jawaban yang salah jadi minus gitu. Kalau 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 gitu kan jadi repot banget.
Jadi saya harap nanti yang apa multiple choice-nya ini bisa bantu esainya gitu. Kemudian bahannya sampai dengan desain. Jadi yang hari ini tidak masuk ya, karena memang belum selesai. Ada kayaknya lebih dari 6 yang akan kita bahas printing proses, tapi kita baru 3. Jadi tanggung kalau setengah-setengah gitu. Nanti ikut yang terakhir aja dengan UAS ya. eh Semester ini biasanya semester panjang, tapi sekarang ini kayaknya pendek banget karena pas Natal harus sudah selesai gitu. Jadi kita juga agak dipepet-pepetin nih yang biasanya misalnya Pak Dwi branding 4 jadi 3 gitu. Karena kebetulan setelah dokumen security nanti kita mau buat eh proyek apa ya kayak kayak proyek gitu ya. Teman-teman akan saya minta mendeteksi uang. Nanti saya pinjemin uangnya. Saya pinjemin uangnya, kemudian eh apa namanya eh lampu UV portable dan loop. Jadi nanti silakan dilihat apa-apa aja yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan cetak suriti atau kita bicara mengenai teknik cetak ya. Ini bagian bagian satu nih. Cetak. Bagian satu, bagian duanya nanti. Oke. Jadi seperti kita pernah pernah bahas di filosofi ya, bahwa cetak security atau security printing adalah suatu aplikasi atau kombinasi dari berbagai teknik cetak atau teknologi hibrida, baik teknik konvensional seperti offset, intaglio, letterpress, atau eh, ada sekarang mulai ramai dengan screen printing, hot stamping, maupun teknologi digital IT seperti digital printing, kemudian ada chips dan sebagainya ya. Semuanya untuk produksi barang cetakan atau dokumen security. Apa yang digunakan, apa namanya, teknik cetak apa yang digunakan sangat tergantung pada eh, dokumen security-nya sendiri. Ya high value apa dokumen security aja. Jadi dokumen security high value itu mempunyai posisi sendiri ya, tidak hanya berupa nominal, high value nominal maksudnya, tapi juga yang imaterial seperti paspor. Karena paspor itu berlaku seperti KTP kita ketika kita di luar negeri ya. Nah, umumnya dokumen security itu dicetak eh, dua atau lebih di antara teknik cetak ini. Jadi misalnya offset dengan intaglio, offset dengan letterpress, atau intaglio dengan screen printing, dengan hot stamping gitu. Tapi ada juga yang semuanya dipakai gitu. Makanya tadi tergantung sekali dengan dokumen apa yang sedang dibuat. Nah, kita mulai dengan offset ya. Nah, teman-teman nih udah hafal banget kan offset karena paling banyak dipakai kan memang cetakan offset. Walaupun sekarang kalau untuk packaging lebih ke flexo ya, flexografi. Kemudian offset ini dipakai untuk background ya, untuk latar belakang kalau di uang. Kita bicara masalah uang nih sekarang. Jadi yang ditampilkan itu bisa gilos, bisa roset, atau tinta security-nya sendiri, misalnya bisa bisa magnetik, fluoresen, atau bisa juga eh, color shifting ink ya. Jadi color shifting ink itu ada yang intaglio, ada juga yang offset. Nah, untuk uang digunakan offset simultan, di mana kedua sisi uang dicetak secara bersamaan yang memungkinkan dihasilkannya unsur security dengan registrasi yang tinggi seperti see-through features atau recto verso. Features kan udah tahu ya. Apa namanya? Unsur pengaman yang
dilihatnya diterawangkan gitu. Jadi depan dengan belakang cetakannya lain, tapi kalau diterangkan membentuk satu gambar yang lebih berarti. Nah, untuk mencetak Citrus Features ini ya butuh offset simultan. Jadi depan belakang cetaknya bareng sehingga registrasinya eh, apa namanya eh, terjamin. Registrasinya harus tinggi agar agar gambarnya keluarnya benar gitu. Karena kalau nggak, kalau salah satu gambar geser, tidak tidak tercapai itunya ya, eh, yang diinginkannya. Ini gambar super simultan. Super itu menunjuk kepada ukuran, ya. Ini kebetulan dia sedang memegang lembar kertas uang tuh. Nah, satu lembar seperti itu isinya kalau super itu 50 lembar uang, ya. 50 lembar uang. Nah, kalau sebelumnya ada yang ukuran standar. Standar itu 32 sampai 36. Jadi kalau ukuran super ke kanan 10 biliet, ke bawah 5. Kalau standar itu 94 atau 84 ya, tergantung pecahannya. Biasanya pecahan lebih tinggi, lebih besar ukurannya. Nah, sumber simultan ini nama dari mesinnya produksi KBA ya, KBA Giori. Jadi KBA Giori itu suatu perusahaan di Swiss, tapi dia beberapa plantnya ada juga yang di Jerman ya. eh, Misalnya untuk training, kemudian tempat R&D-nya juga gitu. eh Ditandai ini, orang kalau udah biasa bisa langsung kelihatan karena untuk mesin-mesinnya yang baru, KBA ini memakai warna hijau ini ya, sebagai sebagai jadi orang dari ketahuan dari jauh kelihatan, ketahuan nih. Oh, ini mesinnya KBA nih kalau warna hijaunya gini. Sebelumnya warna mesinnya semua kuning nih. Kuning, tapi kemudian sekarang menjadi krem ya, dengan namanya warnanya hijau. Ini ini bagian belakang nih, makanya orangnya pegang uang yang ada cetakannya. Feedernya di sebelah depan. Kalau kita lihat kayaknya ukurannya kecil aja gitu ya, super simultan ini. Tapi kalau lihat dari atas, nah kayak gini nih ukurannya. Jadi yang hijau di depan tuh tadi cuman segitu kok. Di belakangnya ada 2 kali lipat ukurannya. Besar, lebar, dan tinggi. Jadi kalau merencanakan membuat pabrik pabrik uang, pabrik cetak uang, eh, ketika akan merancang bangunan harus juga memperhatikan ukuran mesin. Karena kalau tidak, ada acara bobok itu ya, bobok tembok. Kalau misalnya kurang tinggi, yang repot itu gitu. Jadi ruangan hilang tuh. Jadi harus diperhatikan berapa berapa lini mesin yang akan diinstal, kemudian berapa luas yang diperlukan. Satu lini mesin itu, yang dimaksud dengan satu lini mesin itu, satu rangkaian mesin dari offset sampai selesai ya, sampai selesai cetak gitu, eh sampai sampai ujung jadi uang maksudnya. Berapa lini mesin yang diperlukan untuk mencetak dari awal sampai sampai akhir gitu. Jadi kalau misalnya satu lini mesin, misalnya satu offset simultan, satu intaglio, satu numbering, itu minimal. Kalau misalnya dia harus pakai screen, berarti dengan satu screen. Nah, itu luas luas ruangan yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Itu belum dengan cutting, kemudian packing dan sebagainya ya. Itu baru hanya printingnya aja. Eh, nah, super simultan ini adalah eh, mesin yang bisa mencetak 10 warna. Mesin pertama yang bisa mencetak 10 warna ya, Smoltan 4. Kemudian memiliki kemampuan offset basah dan atau offset kering. Nah, kalau teman-teman saya rasa udah biasa dengan offset basah ya, karena mayoritas mesin yang kita temui untuk yang komersial itu adalah offset basah. eh Kalau waterless printing atau offset kering ini,
process that eliminates the water or dampening system used in conventional printing. Jadi dia tidak banyak menggunakan air atau dampening solution. Sebagai gantinya dia menggunakan printing plates-nya dilapis dengan silikon rubber, ya, apa karet silikon, sehingga kalis, tintanya kalis gitu ya. Dan tintanya pun formulatif khusus biar dia kalis terhadap apa ya silikonnya yang kalis ya, tintanya diformulasi khusus biar bisa nempel di tempat-tempat tertentu. Jadi ada ini special treatmentnya juga. Nah, secara diagram seperti ini bedanya antara konvensional wet offset dengan dry offset atau waterless. Jadi tempat-tempat yang ada water and alcohol mixture itu diganti diganti dengan silikon rubber layer. Sebetulnya seluruhnya silikon rubber layer. Jadi yang diformulasikan khusus tintanya. Karena seluruh permukaan sebetulnya sudah kalis gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah pertama karena tidak ada air warnanya lebih tajam biasanya ya. Yang kedua juga lebih cepat kering. Karena tadi seperti tadi simultannya depan belakang dicetak. Kalau misalnya dia pakai dampening solution, kebayang nggak tuh kertasnya basah kayak apa gitu. Jadi memang untuk simultan ini eh, menggunakan teknologi waterless ini memang menjadi eh, ya maksudnya ya normal aja gitu ya. Karena kalau nggak pakai waterless malah dia jadi becek gitu. Kertasnya basah kuyup. Karena dengan pakai waterless maka dia bisa depan belakang sekalian dicetak dan tidak terlalu basah kertasnya. Ini strukturnya, cuman ini baru 8 ya, kurang satu lagi nih. Apa nomor rollnya? Jadi teman-teman lihat bagian B itu belakang, M itu muka, jadi bagian belakang dengan depan. Ini 8 ya, harusnya 10. Tadi kalau super simultan 4, ini kan bukan simultan 4, hanya hanya perlihatkan bahwa ada dua blanket besar, kemudian kertasnya lewat di tengah-tengah itu, ya. Sementara supply tintanya sendiri dari setiap dua ink tray itu di, dilewat ke salah satu silinder plate. Jadi plate-nya diwarnain gitu dengan macam-macam warna. Tapi kalau karena ini simultan ya, karena ini offset, dia bisa pakai CMYK ya, bisa pakai spot color, bisa pakai CMYK. Ini sebagian memperlihatkan kalau misalnya ada yang pakai CMYK ada, tapi kemudian juga ada spot color nih seperti yang orange, kemudian merah gitu, itu kan berarti spot color. Siapa tahu diperlukan sehingga eh, bisa maksimal karena ada 10 warna yang bisa dipergunakan langsung. Masing-masing 10 ya, muka 10 10 10 belakang, 10 depan. Ya, 10 muka, 10 belakang. Nah, itu tadi kan ada 4 ya, 4 plat ya. Kurang lebih seperti ini. Tadi kan ada 4, 1 sampai 4. Ya, ini misalnya plat 1 hanya ini kalau misalnya dilihat banget sih sebetulnya ada itunya ya, ada roset tipis banget. Ada rosetnya kemudian yang plat kedua warnanya lebih lebih
tak kasar ketika diraba. Kemudian karena dengan perkembangan FIT engraving teknologi ini memungkinkan desain-desain yang dibuat untuk intaglio ini menjadi lebih kaya ya. Jadi misalnya ada translucent multi-structure, kemudian juga ada bisa macam-macam spektrum warna digunakan. Jadi kesimpulannya intaglio ini bisa memberikan embedded security element for human detection. Jadi ada elemen deteksi elemen yang bisa dideteksi dengan mudah oleh orang ya di intaglio ini yang seperti tadi ya warnanya sangat kuat, kemudian apa namanya potretnya tajam gitu, kemudian ada teraba dan bisa juga dia mesin readability, memungkinkan untuk mesin readability. Ini bisa macam-macam. Bisa dari tintanya, bisa dari apanya, apa namanya? Ada ada item-item yang memang dibuat untuk mesin readability. Kalau secara sederhananya itu sederhana banget. Jadi plat cetaknya ya, acuan cetaknya dia ke dalam. Oleh sebab itu intaglio sering disebut eh, masuk dalam famili cetak dalam, sering disebut cetak dalam ya. Karena printing platnya itu, plat cetaknya itu masuk ke dalam in size. Kemudian dia akan diisi tinta. Nah, dengan tekanan tertentu, dia tintanya dipindahkan eh, ke kertas gitu. Nah, ini kebalikan dari relief printing ya, relief printing atau letterpress gitu. Karena kalau relief printing itu dia apa printing plat cetaknya itu nonjol nonjol ke atas ya jadi kalau ini ke dalam dekok gitu kalau yang relief printing ini nonjol ke atas jadi kebalikan dengan relief printing intaglio ini. Nah kita bicara masalah intaglio plate making. Jadi intaglio itu selalu dimulai dari pembuatan original. Originalnya itu biasanya terutama untuk uang ya biasanya dicukil. Dicukil. Jadi eh, kalau kita bicara dicukil berarti ada orang ya, orang yang ada engraver, engraver yang mencukilnya gitu. Jadi original pertama sekali itu setiap ini apa misalnya gambar Soekarno Hatta gitu ya di uang 100. Itu originalnya awalnya itu dicukil gambar Soekarno Hattanya. Nah, nanti ketika sudah jadi satu dicukil di plat baja, dia kemudian bisa dipakai dipakai model, bisa dipakai cara lama gitu ya, pakai matris, patris dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan CTIP. Jadi ditelusuri engravingnya sambil dipindahin ke plat lagi gitu, plat integral computer to integral CTIP. Eh, itu yang paling paling baru ya. Nah, kita kita belajar yang ini karena biar ketahuan prosesnya. Itu kan membuat engravingnya aja. Setelah engravingnya jadi nih, plat bajanya ini dari yang kecil ya. Di plat bajanya dia dipres ke plastik. Jadi ada proses sebetulnya prosesnya agak 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 rumit juga. Ada patris matris. Jadi patris itu kayak kita bikin kue. Ada cetakan, cetakannya kan biasanya cekung tuh bikin kue. Terus kemudian kan kuenya ada bentuknya gitu. Dari kue ini dibikin cetakan lagi untuk bikin cetakan selanjutnya gitu. Itu proses yang namanya patris dan matris dan sebagainya. Yang jelas dia dibuat dalam bentuk plastik. Ini molding press ini plastik ya. Nah, ini nylon. Dibuat masih satu-satu karena tadi kita bicara original, hanya satu 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 kotak kecil gitu ya. Bukan bukan ini, bukan bukan satu lembar besar, ini baru kotak kecil. Nah, kemudian nanti dia dirapiin tuh pinggir-pinggirannya ya. Nah, kemudian disambung satu dengan yang lain. Jadi dari yang 50 kalau misalnya dia ukuran super, dari 50 yang kecil-kecil molding plastik ini di dilas. Welding itu kan sebetulnya las ya.
dilas, disatukan menjadi 50 menjadi plat cetak ukuran untuk lembar besar. Nah, ini kurang lebih ya. Ini sudah ada gambarnya, gambar gambar lengkapnya. Terus kemudian sudah disambung satu dengan yang lain. Nah, ini kan plastik kan. Sementara kita kan mau nyetak dengan intaglio yang tekanannya demikian besar. Intaglio tuh tekanannya bisa sampai ton ya biar tintanya pindah. Oleh sebab itu harus dibuat plat yang betul-betul akan tahan tahan apa namanya tekanan. Plastik ini harus dirubah menjadi metal ya, sehingga dia dikasih silvering tablet, dikasih silver, dikasih silver biar menarik copper ya, sehingga permukaannya menjadi copper plate. Jadi ini plating pertama nih, copper plate. Nah, jadi copper master. Sudah selesai? Ternyata belum, masih panjang. Setelah copper master dia masuk lagi nih ke nikel. Sekarang dilapis pakai nikel. Pakai nikel ada yang namanya alto ya. Jadi bahan buat masuk ke situ tuh alto namanya. Kalau setengah jadi alto namanya. Nah, kemudian jadi nikel printing plate setelah selesai di plating. Kemudian eh, belakangnya itu dihaluskan. Kenapa harus dihaluskan? Karena dia biar bisa nempel di silinder kan harus halus ya. Kalau misalnya biar nempelnya bagus gitu di silinder platnya nanti. Ini kan nanti pas plat dipasang di silinder plat ya. Jadi harus 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 belakangnya itu harus rapi, harus halus. Sehingga di grinding belakangnya ya, belakangnya nickel plate. Masuk lagi nih ke chromium plating buat ini yang terakhir. Jadi lapisan paling luar di plat intaglio itu adalah chromium. Setelah dikasih chromium, baru dia dipancing dan bending ya. Jadi disesuaikan dengan ukuran platnya. Dikasih lubang agar dia bisa masuk di lubang plat, lubang silindernya. Nah, ini plate ready for production. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya ketika dia sudah siap untuk dipakai. Ya, jadi ini sudah melalui tiga plating dari mulai copper, nikel, dan kemudian chromium. Nah, kemudian tadi kita bicara mengenai intaglionya saja, ya. Intaglio nah, itu kan sebetulnya apa namanya dia direct printing. Direct printing itu maksudnya plat ketemu langsung dengan kertas. Nah, ada perkembangan dari intaglio ini menjadi super orloff intaglio. Ini terutama kalau di uang ya, kalau di bukan uang kayaknya enggak ada super enggak pakai super orloff intaglio. Jadi diperlakukan seperti offset, dikasih blanket di antaranya. Jadi dia juga sekarang dari plat ke blanket, dari blanket ke kertas baru. Kenapa dibuat seperti itu? Ini adalah suatu apa namanya? Suatu terobosan agar mengurangi limbah tinta intaglio. Jadi intaglio itu limbahnya banyak banget. Yang terpakai dengan yang tidak terpakai, banyakkan yang tidak terpakai. Karena kan untuk menghasilkan image yang bagus, dia harus tajam ya. Harus tajam berarti gravurnya itu cungkilannya itu harus dalam. Nah, dalam itu kan begitu dikeluarin tintanya nggak bisa tinta keluar semua kan karena kadang-kadang lancip banget, dalam banget gitu ya. Sehingga sebagian besar tintanya itu masih di dalam gitu, masih di dalam lekukan lekukan apa namanya gravurnya tadi. Nah, dari situ untuk mengeluarkannya kalau akan ditambah lagi tinta kan harus dibersihin. Dibersihkanlah dia dengan Dr. Blade dan apa yang namanya lupa. Fontaine solution. Fontaine solution untuk kalau untuk beli biasanya sebutnya Fontaine solution. Ya seperti dampening solution lah gitu ya. Nah, kalau udah dicampur dengan Fontaine solution, udah rusak tintanya, udah nggak bisa dipakai lagi untuk intaglio gitu. Nggak bisa di recycle.
Biasanya dikumpulkan, kemudian di treat, bisa jadi macam-macam sih sebetulnya, masih bisa jadi bata segala macam gitu. Hanya saja karena tinta intaglio ini mahal gitu ya, tetap saja terbuangnya banyak. Oleh karena itu disiasati dengan memakai blanket. Karena dengan memakai blanket dia relatif akan lebih sedikit pemakaian tintanya. Hanya saja pigmentasinya harus ditingkatkan karena dia lewat lagi ke yang lain kan berarti warnanya agak agak jadi berkurang gitu. Oleh sebab itu pigmentasinya harus tinggi biar dia tetap strong color tadi ya, yang menjadi ciri khasnya. Ini gambar mesinnya ya. Perhatikan bagian depannya Super Allah Intaglio 3, bagian belakangnya udah kayak gedung sendiri itu. Ini kalau di atas seperti ini nih. Gede banget. Jadi ya yang belakangnya bisa 2 atau 3 kali lebih besar dari yang terlihat tulisan Super Allah Intaglio karena pas tulisannya itu biasanya hanya bagian hasil cetak ya, feedernya di balik sana. Nah, teman-teman lihat di ini di meja QC-nya nih di apa kontrolnya ada biasanya suka ada itu depan belakang ya ada dipasang gitu. Dipasang satu lembar eh, kertas uang yang udah ada cetakannya sebagai contoh bahwa cetakan bagus itu seperti apa gitu. Jadi nanti secara berkala ada yang diambil juga untuk sampling, kemudian dicek dibandingkan dengan apa namanya contohnya modelnya sebagai model. Nah ini eh, perpaduan produk jadi ya antara simultan, intaglio, kemudian menjadi ini. Jadi setiap percetakan uang, setiap pabrik kertas uang, siapapun yang berkecimpung dalam industri security ini, biasanya mereka akan membuat secara berkala ya, membuat yang namanya house note. House note itu semua bahannya persis dengan uang, ya. Elemen pembentuknya. Jadi kayak kayak ini nih house note peruri itu dulu ada yang namanya ini apa? Uang Avandi namanya. Ini gambarnya Avandi gitu ya. Kemudian eh kertas yang digunakan kertas uang asli, maksudnya 100% cotton gitu. Ada benang pengamannya dan sebagainya. Ada watermarknya gitu ya. Kemudian tintanya juga kalau misalnya dia situ ada tinta OVI atau fluoresan atau apapun gitu, dia memakai asli. Jadi ini sebetulnya bukan bukan uang asli ya, karena dia bukan nilainya tidak sama dengan bukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia gitu. Tapi ini sebetulnya merupakan representasi dari ini loh yang bisa kita kerjakan gitu. Oleh karena itu, biasanya ada orang-orang yang ngumpulin nih ya house note kayak gini nih, karena memang bagus-bagus ya dari macam-macam. Jadi kalau misalnya kayak kemarin tuh ada Drupa atau ada conference Interpol gitu, biasanya suka ada yang bawa tuh. Jadi kita tinggal ngumpulin aja dari macam-macam negara gitu. Sangat sangat menarik gitu ngumpulin ginian. Karena tidak beredar banyak juga, hanya terbatas ya, terbatas di kalangan itu. Nah, ini yang tadi striking detail ya. Jadi eh, jelas banget gitu detailnya kalau untuk intaglio. Nah, teman-teman perhatikan bahwa tadi karena dia dari awal itu dicungkil bukan dari gambar terus kemudian dirasterisasi gitu ya. Sehingga garisnya memang memang lain. Ini apa namanya? Betul-betul bentuknya garis gitu. Bukan bentuk kotak-kotak raster, bukan screen ya. Ini betul-betul garis. Ini ciri khasnya intaglio. Jadi biasanya kalau kita eh, dalam hal forensik atau kita meneliti apakah ini palsu atau tidak gitu ya untuk cetakan intaglionya, salah satu yang dilihat adalah jejak akan ini.
Ya. Nah, kemudian ini gravure saya bawa ke sini sebetulnya hanya untuk membandingkan karena orang-orang tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa Intaglia itu kan termasuk cetak dalam. Biasanya dia eh, jadi agak kacau dengan gravure. Ini intaglio atau gravure atau bedanya apa gitu ya. Antara gravure dengan intaglio karena sama-sama eh family cetak dalam. Dulunya sih kalau rotogravur itu kan biasanya web ya dia, roto. Jadi rotary gitu. Nah, sekarang Intaglio sebetulnya ada juga yang web ya untuk untuk apa namanya uang ini. Tapi tidak banyak yang pakai, hanya beberapa negara di Skandinavia yang pakai yang web. Sisanya hampir semua pakai Seatfed, termasuk Swedia sekarang udah ganti ya. eh nah, perbedaannya adalah kalau detailnya sih sama-sama apa detail banget gitu. Ini tadi bedanya pertama adalah tinta karena kalau untuk gravur ini masih memakai screen ya, masih di raster, maka dia masih bisa pakai CMYK. Sementara kalau intaglio sama sekali tidak bisa, dia harus memakai spot color. Kemudian yang kedua, ya tadi kalau intaglio jejaknya itu garis gitu ya. Kalau ini kalau misalnya di roto itu dia masih eh, screen atau raster gitu. Kalau kita lihat secara dekat dengan apa namanya loop, itu perbedaan gravure dengan intaglio ya. Nah, ini seperti tadi saya bilang kalau gravure atau intaglio itu kan sebetulnya mula-mulanya adalah direct printing ya. Impression cylinder langsung ketemu dengan print cylinder gitu. Tapi sekarang kalau yang tadi kalau untuk uang sudah ada Orlov yang memang ditambahkan blanket di antaranya. Nah, ini teknik cetak terakhir yang kita bahas hari ini yaitu numbering. Pokoknya saya tambah lama tambah cepat ya ngomongnya ya. Tadi sejam, sekarang setengah jam udah hampir selesai. Jadi dokumen security itu tadi saya bilang minimal dicetak oleh dua teknik cetak ya. Jadi biasanya tuh offset kemudian dikasih number. Numbering ini maksudnya untuk memberikan dia serial number agar bisa dilacak gitu. Dan biasanya di sini juga bisa 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 macam-macam ya. Dan numbering ini pada dasarnya sebetulnya letterpress ya. Cuman dia tidak berupa image biasanya biasa langsung berupa clock, numbering clock. Jadi kayak apa ya kayak mesin tik zaman dulu gitu itunya cuman dia clock dan kayak isinya angka semua. Nah, di numbering ini bisa dibuat ada macam-macam security juga. Jadi dia bisa desainnya bisa vertikal atau horizontal. Kemudian ascending, ascending itu hurufnya dari kecil ke besar ya. Kalau descending dari besar ke kecil. Kemudian tintanya bisa digunakan fluoresen. Biasanya kalau untuk nomor seri pakai fluoresen. Fosforesen ini biasanya ada cetakan blok sendiri gitu. Walaupun tetap di mesin numbering dicetaknya ya. Nah, ini super numerota 3 ya, yang paling terakhir. Ini dari atas seperti tadi juga. Ini kenapa saya bilang harus memperhatikan banget unsur luas ruangan ya. Karena ternyata belakangnya bisa 2 atau 3 kali lebih panjang dari dari yang tampak dari yang rumah hijaunya gitu.
Nah, teman-teman lihat bahwa feedingnya di sini di nomor ini, feedingnya sudah ada cetakannya ya, kelihatan tuh feedingnya ada itunya, ada image-nya gitu. Nah, sebentar, oke. Dari quality controlnya sebetulnya kalau kita bicara uang ya, pertama kali setelah dia dicetak offset, lembaran besar itu kemudian diperiksa. Kemudian setelah itu, setelah selesai cetak intaglio, intaglio itu biasanya kalau offset itu hampir langsung kering ya dia, karena memang pakai offset kering gitu. Tapi biasanya ditunggukan juga. Kalau intaglio biasanya ditunggu 1 atau 2 hari. Kalau intaglio tidak bisa simultan ya, jadi dia harus satu satu muka satu muka. Jadi kalau untuk pecahan besar itu yang misalnya 100.000, depan belakangnya ada intaglio, berarti setelah selesai satu muka ditunggu sampai kering atau permukaannya kering yang tidak akan transfer ya. Kemudian dia akan dicetak lagi untuk intaglionya lagi, masuk lagi mesin intaglio, kemudian ditunggu lagi. Jadi pada dasarnya kalau bikin uang itu ya sekitar sehari untuk offset, 4 hari untuk intaglio gitu. Kemudian untuk numbering antrian setelah itu eh sampai kurang lebih em, 4, 5, ya sekitar seminggu lah untuk dari awal kertas polos sampai kemudian jadi uang ya, jadi uang resmi gitu, betul-betul uang. Tapi uang resmi itu baru keluar dari Bank Indonesia, bukan dari Peruri ya. Jadi kita di Peruri itu biasanya bilang bahwa belum uang itu, baru produk. Karena kalau masalahnya eh, masalah psikologis, kalau teman-teman yang ngecek uang ini kemudian apalagi uang jadi ya, uang jadi kemudian berpikir itu uang sementara dia lagi nggak punya uang itu kan cobaannya berat banget, di depannya ada setumpukan gitu padahal dia lagi butuh banget nih. Oleh sebab itu kita selalu menerap apa namanya eh selalu bilang bahwa itu produk akhir, bukan uang. Jadi uang itu baru keluar setelah lewat Bank Indonesia gitu ya resminya. Nah, ini beberapa security features ya yang bisa diterapkan di numbering. Pertama, eh, tanda untuk orang yang cacat netra ya, visual impaired. Jadi misalnya eh, ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya titik, bisa bentuk apa saja sebetulnya. Dan bisa berapa saja. Bisa saja bentuknya titiknya dua, dua, tiga semua gitu. Nggak pakai garis, tapi bisa juga garis aja gitu. Tapi tidak semua harus di diitukan bareng gitu ya. Tidak perlu sama. Kemudian nomornya ini dari kecil ke besar. Nomor kecil ke besar itu artinya ascending tadi ya, dari kecil ke besar, membesar gitu. Nah, kalau descending terbalik, yang paling depannya besar, kemudian jadi kecil. Kemudian, eh, nah kalau misalnya ketika dalam pengecekan quality itu ternyata ada uang yang rusak ya. Uang yang rusak misalnya nomornya nomornya seperti ini, misalnya OAA 11111 ya 6. Jadi biasanya memang nomornya seperti ini, ada 3 angka, 3 huruf, kemudian ada 6 angka. Nah, kemudian ada yang selembar nih di antara tumpuk itu tuh ada yang satu lembar rusak gitu. Itu kan harus diambil bisa saja karena nomor doubling atau yang rusaknya lintang dia terbawa gitu bisa macam-macam. Nah, itu akan diganti dengan nomor pengganti. Jadi kalau misalnya rusak tuh OAA 11111 nanti tidak tidak akan diganti dengan OAA 11 tapi akan diganti dengan yang depannya hurufnya X. Jadi kalau sempat lihat atau pegang uang dengan depannya X itu artinya lembar pengganti.
ya. Ada nomor yang sama dengan itu tapi kemudian rusak. Nah, depannya ganti X itu namanya nomor pengganti. Seperti itu eh, pengecekan kualitas di produksi. Ada pertanyaan? Nah, tadi tadi saya memperlihatkan mesin-mesin apa namanya produksinya Giori ya. Ini jadi saya kayak jualan Giori, padahal bukan begitu, bukan begitu sebetulnya. Jadi memang sejak mulai mulai banknote printing ini atau percetakan uang ini menjadi suatu industri ya, yang paling duluan membuat mesinnya itu memang Giori yang untuk. Jadi mereka memang sudah bukan puluhan tahun lagi, sudah ratusan tahun bergerak dalam bidang ini sejak ada uang kertas. Uang kertas. Jadi dari mulai mesin sederhana sampai sekarang gitu ya. Namanya tetap KBA Giori. Pusatnya di Swiss, tapi dia punya punya apa plan juga eh, di Jerman, di modeling dan di Würzburg. Jadi orang-orang kalau misalnya mau training, training memakai mesin atau menjalankan mesin biasanya ke sana. Nah, memang di industri ini, industri security ini yang paling banyak perusahaan-perusahaan yang paling banyak mengembangkan sesuatu yang baru itu inovasi baru ya, mau di OVD, mau di kertas, mau di itu, kebanyakan dari daerah situ, daerah Swiss dan Jerman ya, ini tetanggaan Swiss dan Jerman. Jadi nanti kalau kita lihat seperti tadi saya bilang bahwa ada event-event tertentu gitu mereka mengeluarkan itu mereka itu bisa kerjasama. Jadi misalnya di Swiss itu ada pabrik kertas ya pembuat kertas namanya Lancard ya. Saya pernah bilang bahwa dia punya paten untuk iridescent stripe. eh Kertasnya nanti dari Lancard misalnya dengan features baru yang dia punya. Kemudian nanti tintanya dari Sigma, Sigma SA sama di Swiss juga base-nya. Kemudian nanti dicetak di mesinnya KBA. KBA kan perusahaan Swiss juga gitu ya, walaupun misalnya ada ininya di Jerman gitu. Nah, itu nanti keluarnya menjadi satu produk bersama. Atau kemudian nanti ditambah dengan hologram atau kinegram dari Kurs gitu. Sama di daerah situ juga. Memang pusatnya sentralnya ada di sana. Makanya kemarin ketika kita ngomong filosofi, saya pernah bicara mengenai integraf. Integraf itu adalah industri percetakan untuk daerah Eropa, ya, di Eropa gitu. Dan kita kalau masuk ke situ harus dapat itu juga, apa namanya, orangnya harus diseleksi Interpol. Jadi kalau kita mau datang daftar gitu, nanti daftar namanya dikasih dulu ke Interpol. Ini bisa datang apa enggak gitu, boleh datang apa enggak, diizinkan apa tidak gitu. Seperti itu ya. Jadi kerjasamanya memang dengan Interpol karena urusannya urusan security. Nah, kenapa mereka begitu maju? Karena memang harus diakui riset centernya hebat banget gitu ya. Jadi masing-masing perusahaan ini, misalnya JND percetakan sekaligus pemilik pabrik kertas Louisenthal di Jerman gitu ya. JND kemudian KBA itu punya riset center yang isinya doktor semua di dalam bidang masing-masing ya, teknikal kebanyakan. Dan jumlahnya tuh bukan 5 apa 10 tapi ratusan gitu yang namanya riset centernya mereka tuh. Saya pernah juga tuh ngobrol sama ini ahli kertas ya dari Louisenthal gitu. Ada dua apa tiga orang dokter gitu. Hebat memang, hebat banget saya pikir kapan di Indonesia ya kayak gini ya gitu. Memang kalau misalnya mau merebut teknologi ya mau tidak mau harus mengembangkan riset center seperti itu yang di kita memang belum ada ya belum 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 ya memang belum ada lah gitu. Sehingga akhirnya kita hanya menjadi pemakai dan pembeli teknologi. Padahal mahal banget kan ini produk-produk mahal banget gitu. Nah, 80% sampai 90% pabrik-pabrik pencetakan uang
menggunakan mesin-mesinnya KBA. Ya. Tapi muncul nih di Asia pesaing baru dari Jepang, namanya Komori. Kalau Komori mungkin teman-teman juga ada nih yang mesin Komori yang di PNJ ya, saya nggak tahu persis juga sih. Karena Komori kan berasalnya tuh, eh Giori itu sebetulnya ada juga mesin-mesin komersialnya. Ada malah di Indonesia juga perwakilannya. Komori juga begitu. Jadi berangkat dari mesin-mesin komersial, kemudian dia mau masuk ke security. Tapi memang tantangannya berat banget. Pertama karena mesin-mesin Giori ini memang sudah teruji gitu ya. Mesin-mesinnya itu gede, terus kemudian mahal banget, tapi memang dia bisa tahan lebih dari 10 tahun gitu ya. Jadi intaglio itu kalau teknologi yang tidak berubah sih bisa 20 tahun masih dipakai. eh Sementara di apa namanya di Komori belum selama itu gitu. Jadi eh, tinggal menunggu dia apakah proven apa tidak gitu ya. Baru dia bisa jadi pesaingnya dengan eh, KBA ini. Tapi juga seperti misalnya tadi kita bicara offset simultan ya. Offset simultan itu kan memang untuk dibuat untuk eh, memastikan registrasinya bagus gitu. Register, register antar antar cetakannya bagus, register mesinnya bagus. Nah, Komori ini tidak bikin seperti itu, tapi dia bikinnya converting. Jadi setelah satu muka, nanti ada pembaliknya, baru dicetak belakangnya. Tidak tidak sekaligus keluar udah ada depan belakang gitu ya, tapi converting. Ketika mesinnya memang masih baru, itu dipastikan tuh registernya baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti setelah berapa tahun, kemudian karena bagaimanapun ada masalah mekanikal nih pasti ya, ada karena permesinan dicetak ini kan mekanikal mostly. Perkembangan di dalam hal elektroniknya kan tidak terlalu jauh juga gitu. Yang itu yang harus dibuktikan gitu bahwa apakah setelah sekian lama mesinnya Komori dengan teknologi converting ini bisa masih sama registernya seperti ketika baru. Mungkin itu yang harus dibuktikan gitu. Jadi bukan saya jualan KBA tapi memang kenyataannya eh ya tadi 80 sampai 90% memang pakai mesin ini. Jadi kemanapun yang akan ditemui ya mesin ini. Perui sendiri beli sih mesinnya Komori. Jadi kita punya satu line Komori. Mayoritas memang masih KBA gitu, tapi kita punya satu line mesin Komori, satu lini mesin Komori. Nah ini uh, persaingan yang sangat tajam gitu ya. eh ini untuk ini aja nih teman-teman, siapa tahu nanti ada yang kemudian jadi marketing atau kemudian jadi yang harus memutuskan seperti apa gitu ya pengadaan. Saya pernah ke conference kemudian ketemu dua-duanya, ketemu ketemu marketingnya Giori, ketemu marketingnya Komori, direktur marketingnya. Saya tuh lagi ngomong sama orang Komori gitu. Cuman kan orang-orang Eropa itu kan memang tinggi besar ya. Walaupun yang direkturnya Komori juga waktu itu orang-orang Inggris juga gitu. Karena Komori juga ada Komori Inggris gitu. Yang ketemu saya orang Inggris bukan orang Jepangnya. Kalau orang Jepang kan sama kecilnya tuh. Kalau orang Inggrisnya kan berarti sama tingginya, sama gedenya, dan gitu dengan orang dari Giori. Tapi saya lagi ngomong itu disalip aja gitu, ditutupin dia sama orang KBA-nya itu. Jadi dia di depan saya. Ya ya nggak, orang Komorinya cuma ketawa aja gitu. Ini udah biasa nih katanya gitu. Persaingan bisa bisa sampai seperti itu gitu ya. Jadi eh, ya kita kita juga harus 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 siap-siap gitu menghadapi dunia kerja nanti nih teman-teman. Bagaimana persaingan antara nanti tempat kerjanya masing-masing maupun di antara teman-teman sendiri ketika mendapat pekerjaan gitu. Jadi eh, apalagi kalau kalau saya perhatikan banyak juga kayaknya yang tertarik itu masuk peruri dan sebagainya. Nah ini
persaingannya juga cukup kuat. Jadi nanti harus ketemu dengan orang-orang seperti ini dan itu yang teman-teman harus pastikan bahwa dimanapun kita ya, kita mau jadi orang tekniknya gitu, orang produksi atau marketing gitu. Sebetulnya basic pengetahuan teknis itu selalu sangat berguna gitu. Karena saya perhatikan ya marketingnya orang-orang bule itu tidak perlu orang tekniknya keluar gitu. Jadi begitu dia datang itu dia bawa laptop, tinggal buka laptopnya, semua masalah teknis itu ada di situ dan dia bisa menerangkan, bisa jawab pertanyaan. Kecuali kalau pertanyaannya terlalu dalam banget gitu ya. Tapi kalau kita itu biasanya orang marketing jalan ya udah deh jinjing aja orang tekniknya untuk nerangin kalau diperlukan gitu. Jadi kan udah lebih dari satu orang gitu itu jalannya gitu. Tapi kalau kalau boleh-boleh itu karena mungkin memang basisnya orang marketingnya pun basisnya teknik kali. Jadi begitu datang ya mereka bisa lancar aja ngomong gitu. eh ini yang ini juga saya tuh di Peruri dulu hmm, pernah sampai jadi direktur ya, direktur teknik dan umum. Ya kalau ngadepin mereka itu gitu, ketika saya selesai masa tugas saya gitu, saya pamit gitu. Mereka itu ya justru yang ngomongnya tuh lucu. Ya, terus yang gantiin kamu siapa? Nanti kita bisa ngomong lagi teknis kayak gini apa enggak gitu. Nah, itu makanya saya bilang titip ke teman-teman nih. Masalah teknis itu eh, sangat berguna, sangat berguna untuk apapun kedudukan teman-teman nanti di perusahaan atau di tempat kerja, di lini apapun, bekal pengetahuan teknis ini betul-betul akan membantu. Oke, ada pertanyaan? Udah sejam sih sebetulnya sekarang. Apakah ada pertanyaan? Dosen ini bagi saya sih udah cukup gitu. Udah, Belum udah ada. jelas. Kalau udah jelas, saya juga nggak di luar kok gelap banget ya. Karena PNJ-nya dekat dari sini, berarti di PNJ juga gelap juga ya. Sekali lagi ya untuk UTS nanti saya cek dulu harus seperti apa. Kemudian seperti tadi soalnya kurang lebih 15 ya 10 multiple choice 5 lagi pertanyaan apa namanya essay. Saya mau titip nih kalau ada yang belum mengumpulkan papernya Pak Dwi gitu sayang tuh nilainya karena teman-teman sekarang 50% adalah nilai dari project. Eh, Dulu sih saya tahun lalu belum berlaku seperti ini gitu ya di akademia ini. Tapi begitu kemarin saya mau masukkan segala macam, kemudian dia sudah bikin setting sendiri. Mungkin hanya untuk semester 5 ya. Kalau bukan semester 5 mungkin apa namanya masih berlaku bahwa UAS paling tinggi gitu. Sekarang kayaknya UTS plus UASnya hanya 50%, 50%-nya yang besar malah proyeknya gitu. Jadi usahakan tidak tertinggal dengan papernya yang belum kumpulkan saja. Insya Allah apa namanya kita nggak biasa bikin pengurangan nilai kok. Mudah-mudahan sih ini. Kalaupun ada juga tidak akan membuat nilainya nilainya menjadi lebih ini, lebih lebih jelek gitu. Tapi kalau misalnya itu ada, sayang karena nanti pembaginya kan sama. Jadi kalau misalnya ada lima paper atau 5 project gitu ya. Kemudian kita kan nanti akan membaginya jumlah total dibagi rata-ratanya, rata-rata project jumlah total dibagi 5 gitu. Jadi kalau teman-teman cuma ngumpulin 4 kan jadi 4/5, sayang banget itu nilainya gitu. Bisa 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 bikin nilainya jadi jauh ya. Mungkin begitu saja. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, tapi pertanyaan juga bisa bisa nunggu sampai bagian kedua ya, printing proses bagian kedua.
Nanti kita akan bahas mengenai eh, apa screen dan perkembangannya, perkembangannya di unsur pengaman di screen. Karena sekarang yang sedang rame, sedang tinggi peminatnya itu adalah unsur pengaman yang dicetak dengan screen ya, Spark. Nanti kita bahas 2 minggu lagi ya dari sekarang. Oke, eh, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah atau saya salah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy and keep safe. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, Makasih, yuk. Bu.